warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 11 ingin melanjutkan part 2 kemarin, yaitu materi PAI bab 9, di mana bab 9 ini yang berjudul menerapkan al-kuliyatul al-hamsah dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak video kami, ini adalah last part loh. 1. Pengertian al-kuliyatul al-hamsah. Kata al-kuliyatul al-hamsah terdiri dari dua kata, yaitu al-kuliyatul dan al-hamsah. Al-kuliyatul artinya prinsip dasar, sedangkan al-hamsah berarti 5. Jadi al-kuliyatul al-hamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam. Dalam Islam Nufaki, kata al-kuliyatul al-hamsah sering disebut maqasid al-hamsah, 5 tujuan dan hal daharuriyat al-hamsah, 5 kepentingan yang vital. Maka dapat disimpulkan bahwa al-kuliyatul al-hamsah berarti 5 prinsip dasar hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan al-maslahat, dan apabila hal ini tidak ada, maka akan muncul kerusakan mafsadat. 5 prinsip dasar hukum Islam, yaitu menjaga agama, hifzu al-din, menjaga jiwa, hifzu al-nasi, dan menjaga harta, hifzu al-mal. Sumber utama dan pokok agama Islam adalah Al-Quran, yang berarti akidah, ibadah, dan akhlak. Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Quran tidak menjabarkan hukum dan aturan-aturan di dalamnya secara rinci, terutama yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah. Hanya 368 ayat yang terkait dengan aspek hukum. Hal ini berarti bahwa sebagian besar permasalahan yang terkait dengan hukum Islam dalam Al-Quran hanya diberikan dasar dan prinsip saja. Adanya ayat-ayat yang ijmali global, maka Rasulullah SWT menjelaskan melalui hadis, baik kauli, fikih maupun takriri. Berdasarkan kedua sumber hukum Islam tersebut, Al-Quran dan hadis, masa aspek hukum yang terkait dengan muamalah dikembangkan oleh para mujtahid, dan diantaranya Imam Syatibi yang mencoba merinci prinsip-prinsip dalamnya dan mengaitkannya dengan maqasid al-syariah, prinsip-prinsip, dan itulah yang dikenal dengan al-kuliyatul al-hamsah. Macam-macam al-kuliyatul al-hamsah. Berikut ini akan dijelaskan al-kuliyatul al-hamsah. Menjaga agama, hifzu al-din. Agama merupakan pokok dari segala alasan mengapa manusia hidup di dunia ini. Oleh karenanya, menjaga agama lebih diutamakan sebelum menjaga hal-hal lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 51-56 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surah Az-Zariyat ayat 51-56. Agama juga menjadi satu-satunya alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta beserta isinya. Agama juga merupakan intisari kehidupan yang sedang berjalan di alam ini. Alur logika mengapa hifzu al-din lebih diutamakan daripada lainnya adalah sebagai berikut. Untuk apa hidup sejahtera, memiliki keturunan yang banyak dan baik, hidup serba kecukupan kalau akhirnya masuk ke neraka? Padahal kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang abadi. Contoh, penerapan dalam hukum Islam, misalnya disyariatkannya jihad fisabilillah di medan untuk memerangi kaum kafir yang memenuhi umat Islam. Jihad fisabilillah tidak dimaksudkan untuk menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan, tetapi untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Jihad fisabilillah menunjukkan bahwa maslahat yang dihasilkan oleh hifzu al-naf berdampak pada hifzu al-din. Demikian juga sebaliknya, maslahat yang dihasilkan oleh hifzu al-din berdampak pada hifzu al-naf. Contoh lainnya, kebebasan memilih agama dan kepercayaan bagi seluruh warga masyarakat. Tidak ada paksaan dalam memilih agama sesuai keyakinannya masing-masing. Beragama merupakan hak asasi umat manusia yang harus dipenuhi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan agar tetap menegakkan agama sebagaimana firman-Nya dalam Quran surah Asy-Syura ayat 42-13 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
syara'a lakum minad dini ma wassa bihi nuha walladzi أوهينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه Allahu yajtabi ilaihi man yasha'u wa yahdi ilaihi man yunib. Artinya, Dia Allah telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama, keimanan dan ketakwaan, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Sangat berat bagi orang-orang musyrik untuk mengikuti agama yang kamu serukan kepada mereka. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Quran Surah Asy-Syura ayat 42-13. Apa agama harus dipelihara? Karena agama merupakan kumpulan akidah, ibadah dan muamalah untuk mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Khalik dan hubungan antar sesama manusia. Untuk mewujudkannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan setiap muslim untuk melaksanakan 5 rukun Islam, yaitu membaca 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan berhaji bagi yang mampu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkan agar berdakwah dengan hikmah dan mau'idah hasanah, nasihat yang baik. Melaksanakan 5 rukun Islam merupakan salah satu bentuk menjaga agama, hifzu al-din. Sebagai bentuk hifzu al-din, Islam mengajarkan untuk menghormati agama orang lain. Orang-orang non-Islam dibagi menjadi 2, yakni zimmi non-Islam yang hidup berdampingan dan dalam perlindungan Islam, harbi non-Islam yang secara terbuka memusuhi Islam. Terhadap zimmi tidak ada perbedaan perlakuan yang ekstrim pada bidang sosial dan kemanusiaan dengan umat Islam pada umumnya. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala menjamin hak-hak kemanusiaan dan sosial kelompok zimmi. Ketika sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjadi khalifah, terjadi sebuah peristiwa pembunuhan zimmi yang dilakukan oleh seorang muslim. Kemudian Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memutuskan untuk menghukum mati pelaku pembunuhan tersebut. Tetapi dari pihak keluarga zimmi menyatakan bahwa ia telah memberikan maaf. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu merasa tidak puas dan khawatir adanya ancaman dari pelaku kepada zimmi. Kemudian pihak keluarga zimmi benar-benar meminta pengampunan dengan memberikan informasi bahwa dirinya telah menerima uang diat dari pelaku dan mengatakan bahwa saudaranya tidak mungkin bisa hidup kembali jika nanti sudah dieksekusi mati. Setelah mengetahui hal ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyetujui dan mengatakan, barang siapa termasuk orang zimmi yang ada dalam perlindunganku, maka darahnya sesuci darahku dan hartanya tidak dapat diganggu gugat seperti halalnya
halnya harta benda saya sendiri. Sementara terhadap kelompok Arbi, Islam bersikap keras apabila mereka secara terang-terangan memusuhi Islam. Hal ini sebagaimana Islam Allah Subhanahu wa ta'ala dalam QS Al-Fath 4829. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hummadur Rasulullahi walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadai yabtaguna fadlam minallahi waridwanan simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Zalika masaluhum fit Taurati wa masaluhum fil Injili kazar in ahraja sata'ahu fa'azarahu fastawlazo fastawa ala sukihi yugajibu zarro aliyaghizo bihimul kuffar. Wa'adallahu allazina amanu wa amilus solihati minhum maghfiratan wa ajran azim. Artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan dan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. QS Al-Fath 4829. B. Menjaga jiwa al-nafs. Setelah menjaga agama, hifzu al-din, kewajiban selanjutnya adalah kita harus menjaga jiwa al-nafs atau keberlangsungan hidup manusia. Islam sangat tegas terhadap semua perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 32 yang berbunyi, Min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a.
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Yang berarti, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 32. Termasuk dari jiwa al-naf adalah kesehatan badan atau nurani manusia. Sebab jika sehat yang prima akan bisa beribadah dan melakukan kegiatan lainnya dengan baik. Komitmen Islam dalam melindungi jiwa dapat dilihat pada saat Haji Wada. Pada saat Haji Wada, Rasulullah SAW memberikan perhatian terhadap pentingnya menjaga jiwa manusia. Buktinya, Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya darahmu dan kehormatanmu adalah suci atas kamu seperti sucinya hari hajimu ini, dalam bulanmu, bulan Zulhijjah ini, dan di negerimu tanah suci itu." Saat itu Rasulullah SAW juga berpidato, "Wahai manusia, ingatlah Allah berkenan dengan agamamu dan amanatmu. Ingatlah Allah berkenan dengan yang dikuasai di tangan kananmu, budak, buruh, dan lainnya. Berilah mereka sebagaimana makan sebagaimana yang kamu makan, dan berilah pakaian sebagaimana yang kamu kenakan. Janganlah kamu bebani mereka dengan beban yang mereka tidak mampu memikulnya. Sebab mereka adalah daging, darah, dan makhluk seperti kamu. Ketahuilah bahwa orang yang bertindak zalim kepada mereka." Sesekali di tengah pidato, Rasulullah SAW bertanya kepada seluruh yang hadir, "Bukankah aku telah sampaikan pesan-pesan ini?" Semua menjawab, "Benar, engkau telah sampaikan." Tingginya perhatian Islam untuk menjaga jiwa manusia al-naf dapat dilihat dari diterapkannya hukuman qisas. Penerapan qisas harus dipahami sebagai upaya melindungi nyawa manusia, bukan sebaliknya sebagai upaya penghilangan nyawa manusia. Adanya ancaman hukuman mati ini seharusnya menjadikan siapapun, individu, masyarakat, bahkan negara harus berpikir ribuan kali untuk melakukan tindakan penghilangan nyawa manusia tanpa sebab yang dibenarkan oleh Islam. Perlu juga dipahami bahwa segala upaya, proses, tindakan, atau bahkan kebijakan politik yang menyebabkan secara langsung atau tidak hilangnya nyawa seorang atau kelompok masyarakat juga dikategorikan sebagai bentuk penghilangan nyawa manusia, termasuk dalam kategori hifzu al-nafs, yaitu terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Islam sangat tegas melakukan segala upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Secara tegas Al-Quran menyatakan bahwa di dalam harta seseorang terdapat hak orang lain yang tidak mampu. Hal ini sesuai firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Zariyat surah 51 ayat 19. Artinya, dan pada harta benda mereka ada haknya untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran Az-Zariyat surat 51 ayat 19. Ini merupakan kewajiban baik serta individu maupun kolektif untuk membantu kaum duafa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk menolong orang-orang miskin melalui zakat, infak, sedekah, dan bantuan lainnya. Perlu diingat bahwa semua harta yang dimiliki oleh seseorang merupakan titipan Allah Subhanahu wa taala yang harus dipergunakan sesuai kehendaknya, termasuk untuk membantu saudara muslim yang membutuhkan. Di dalam harta seseorang terdapat hak bagi orang lain yang tidak mampu. Khalifah Umar bin Khattab pernah berkhutbah, "Aku tetap akan memperhatikan atas terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar hidup orang yang memerlukan. Aku terus melakukan demikian meski sampai habis sumber-sumber kita. Kemudian kami akan melakukan kerjasama dengan kalian dan mengetahui bahwa kebutuhan hidup semua orang telah terpenuhi. Aku di sini bukanlah raja yang akan memperbudak kalian, tetapi aku di sini
telah dipercaya dengan penuh tanggung jawab akan melayani kamu sekalian. Isi khutbah di atas menyatakan secara jelas bahwa setiap orang yang tidak mampu berhak mendapatkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari negara. Di antara yang dapat dilakukan oleh negara, termasuk masyarakat luas, adalah memaksimalkan fungsi zakat, infak, dan sedekah untuk kemaslahatan umat. C. Menjaga akal. Izu al-aq. Setelah Izu al-din menjaga agama dan Izu al-nah menjaga jiwa, selanjutnya itu menjaga akal. Izu al-aq. Akal merupakan karunia agung dari Allah Subhanahu wa taala. Akal itulah yang membedakan manusia dengan hewan ataupun makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memintakan agar menjaganya dan menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan supaya akal tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang keras segala sesuatu yang dapat melemahkan dan merusakkan akal pikiran. Langkah yang tepat dan efektif untuk menjaga akal dapat dilakukan sejak masa kanak-kanak. Pada masa inilah nilai-nilai kebijaksanaan, kebaikan sangat mudah masuk ke dalam hati dan pikiran hingga menjadi kebiasaan. Izu al-aq juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama sekaligus. Izu al-aq juga dilakukan dengan cara menjaga akal pikiran agar dapat digunakan untuk berpikir. Oleh karena itu akal harus dibekali dengan ilmu yang cukup, terutama ilmu agama sekaligus menghindari perbuatan yang dapat merusak akal, misalnya meminum karb, menonton tayangan yang berbau maksiat atau tayangan lainnya merusak daya pikir manusia. Lebih dari itu, perilaku yang dapat merusak daya nalar sehat dan logis juga harus dijauhi, seperti perbuatan syirik dan tahyul. Akal yang sehat dan tidak tercemar dengan pikiran-pikiran kotor akan sangat mudah memberi manfaat untuk kemaslahatan umat. Salah satu kemaslahatan yang dapat disebabkan oleh sehatnya tersebut dapat memberikan masukan atau kritikan dengan cara yang santun terhadap suatu kebijakan. Pada saat Abu Bakar As-Siddiq menjabat sebagai khalifah, beliau berpidato, "Bantulah aku jika aku benar dan jika aku salah maka luruskanlah aku," karena rakyat tak segan untuk mengkritik kebijakan negara dan memberikan pendapat kepada Abu Bakar, bahkan Abu Bakar As-Siddiq. Salah satu tujuan agama adalah untuk memelihara keturunan syariat perkawinan dengan berbagai syarat. Rukun dan ketentuannya merupakan salah satu cara menjaga keturunan. Oleh karena itu, Islam melarang perzinaan dan menganjurkan pernikahan. Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk menikah, sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Kami bersama Nabi Muhammad SAW sebagai pemuda tidak mempunyai apa-apa, lalu beliau berkata kepada kami, artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti." Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan ayat di atas, pengelompokan manusia atas dasar keturunan diperbolehkan oleh agama selama tidak menimbulkan mudarat. Pengelompokan manusia berdasarkan keturunan juga tampak pada Piagam Madinah yang diprakarsai oleh Rasulullah SAW. Piagam Madinah merupakan sebuah kesepakatan yang mengikat masyarakat Madinah untuk bersama-sama menjaga Madinah dari serangan musuh.
Masyarakat Madinah Islam dipersatukan dalam rangka membela kota Madinah. Pola hubungan antar suku dan masyarakat yang diatur dalam Piagam Madinah dilakukan untuk menjaga keberlangsungan keturunan. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu ciri masyarakat Arab ada memiliki egoisme yang besar terhadap sukunya. Terkait dengan menjaga keturunan Hifzu al-Nas juga terlihat pada saat Rasulullah SAW berdakwah di Makkah. Beliau mendapatkan hinaan dan fitnah dari kaum kafir Quraisy. Keluarga besar beliau tampil sebagai pembela untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Hal ini menjadi bukti bahwa menjaga keberlangsungan keturunan sangatlah penting dalam kehidupan. Selain itu, pentingnya menjaga keturunan juga bertujuan untuk melestarikan kehidupan manusia di bumi. Oleh karena itu, manusia harus memiliki generasi penerus untuk melanjutkan perjuangan dan cita-cita para pendahulu. Atas dasar inilah Islam menganjurkan umatnya untuk menikah, sebab menikah merupakan satu-satunya jalan untuk melahirkan keturunan yang sah. Setelah lahir keturunan, Islam mewajibkan orang tua untuk menjaga, merawat, dan mendidik mereka dengan sebaik-baiknya. Bagi anak yatim, Islam mewajibkan masyarakat muslim untuk menyantuni dan mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Semua ini diajarkan oleh Islam dalam rangka menjaga keturunan Hifzu al-Nas. Dalam rangka menjaga keturunan, Islam melarang dengan keras genosid, yakni pembunuhan yang dimaksudkan untuk menghilangkan jejak asal-usul seseorang. Peristiwa genosid ini bisa dijadikan atau terjadi karena persoalan ras, suku, agama, ataupun politik. Jangankan genosid, membunuh tanpa sebab yang dibenarkan agama juga termasuk dosa besar. Menjaga harta, hifzul al-mal. Melalui kepemilikan harta, seseorang bisa bertahan hidup ataupun hidup layak dan dapat melakukan ibadah dengan tenang. Maka dari itu, Islam sangat memperhatikan masalah harta benda untuk menopang kehidupan manusia. Allah SWT memerintahkan umatnya untuk bekerja mencari rezeki yang halal. Al-Quran mengistilahkan dengan fadlullah, yang artinya karunia Allah. Sebagaimana ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillahi fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi. Carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 10. Di samping memerintahkan mencari harta, Islam juga memperhatikan proses dan cara-cara yang digunakan dalam memperoleh harta tersebut. Proses dan cara yang digunakan untuk mendapatkan harta benda harus benar-benar halal. Islam melarang semua bentuk kecurangan dalam memperoleh harta benda, seperti mencuri, menipu, riba, korupsi, memonopoli produk tertentu, ataupun tindakan tercela lainnya. Pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab RA, ada seorang petani Syria yang mengadu bahwa tanamannya telah terinjak-injak oleh pasukan muslimin. Maka Umar bin Khattab RA memerintahkan agar membayar ganti rugi kepada petani tersebut yang diambilkan dari kas negara. Hal ini menjadi bukti bahwa siapapun tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat merusak atau merugikan harta benda milik orang lain. Islam melarang riba, pencurian, ataupun penipuan walaupun terselubung. Bahkan melarang menawarkan barang kepada orang yang sedang mendapat tawaran dari orang lain. Islam juga melarang keras monopoli, penimbunan, pemborosan, dan sentralisasi kekuatan ekonomi pada satu kelompok. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat At-Taubah ayat 34-35 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhallazina amanu inna katsiran minal ahbari waruhbani la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah wallazina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fazuqu ma kuntum taknizun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah bergembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. 3-4. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. 3-5. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inhu radhiyallahu anhu anin nabi qala manih takaro to'aman arba'ina lailatan faqad bari minallahi ta'ala minallahi ta'ala rabiyallahu ta'ala minhu yawma ahlu yama ahlu arsotin asbaha fihi humru ja'i'u faqad barita minhum zimmatullahi ta'ala. Artinya, dari Ibnu Umar dan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menimbun makanan selama 40 hari dengan tujuan menaikkan harga, maka ia telah terlepas dari Allah, dan Allah juga terlepas diri darinya. Ayat dan hadis di atas dapat dijadikan dasar oleh pemerintah selaku pemegang otoritas perekonomian negara untuk mengambil tindakan hukum terhadap individu dan perusahaan yang melakukan kecurangan, menyelundupkan atau menimbun karena mengakibatkan rusaknya harga pasar. Semua ini diajarkan oleh Islam sebagai upaya menjaga harta. Begitupun pentingnya masalah harta. Al-Quran menerimakan semua pihak yang melakukan hutang agar mencatatnya. Catatan ini sangat penting untuk bukti keduanya dan sebagai alat pengingat atas transaksi yang pernah dilakukan. Perhatikan surat Al-Baqarah ayat 282 berikut ini. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk
waktu yang tertentu. Hendaklah untuk menulisnya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang berutang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan perangsaksikanlah dengan 2 orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada saksi 2 orang laki-laki, maka boleh seorang laki-laki dan 2 orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi yang ada, agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktu, baik utang itu kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan saksian, dan lebih hendaknya kamu kepada ketidakraguan kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya dan mengambil saksi apabila kamu berjual beli. Dan janganlah penulis disulitkan, dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguh hal itu satu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah yang memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Baqarah ayat 282. 1. Cara menjaga Al-Kulliyatu dan Ahlul Khamsah melibatkan upaya menjaga keberadaan dan kemaslahatan kelima aspek tersebut melalui tindakan dan perilaku sesuai dengan ajaran Islam. Cara menjaga Al-Kulliyatu Al-Khamsah. Prinsip utama agama Al-Din. Cara menjalankan ibadah, mempelajari agama, menghormati perbedaan agama, menghindari tindakan yang merusakkan keimanan. Contoh tindakan: sholat, puasa, membaca Al-Quran, belajar agama, menghargai umat agama lain. Prinsip utama 2. Jiwa al-naf, menjaga kesehatan fisik dan mental, menghindari perbuatan yang membahayakan diri, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Contoh tindakan: makan makanan sehat, berolahraga, istirahat yang cukup, menghindari narkoba dan alkohol, menjaga kebersihan lingkungan, mengolah stres. Utama 3. Akal menurut pengetahuan, berpikir kritis, menghindari perbuatan yang merusak akal, mengembangkan potensi intelektual. Contoh tindakan: belajar membaca buku, mengikuti seminar, berpikir rasional, menghindari narkoba dan alkohol, manfaatkan teknologi dengan bijak. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan PAI bab 9 yang telah kami sampaikan melalui video. Semoga teman-teman di sini bisa paham dan mengerti apa yang sudah dijelaskan ya, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.